Pada pelajaran kali ini kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan oleh bola pada gerak parabola untuk bergerak dari titik sini ke titik yang ini, dan jarak yang ditempuh dari titik yang sama. Cara pertama-tama kita akan menentukan waktunya. Waktu kita ketahui dari rumus yang paling dasar, rumus percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu, sehingga waktunya sama dengan perubahan kecepatan per percepatan. Tapi di gerak parabola, T-nya disimbolkan dengan T besar. Jadi ini perubahan kecepatan di sumbu Y per A. Nah, sekarang kita tinjau percepatan yang terjadi pada sumbu Y. Nah, kecepatan yang diketahui di sini adalah V0. V0 ini V0-nya belum masuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk mengetahui kecepatan di sumbu Y, ini kecepatan sumbu Y, kita tentukan dengan V0. Dia nilainya depan sudut, jadi pakai sin theta. Nah, sementara untuk Vx0 adalah V0 cos theta. Tapi di sini untuk kasus ini kita yang akan menggunakan kecepatan di sumbu Y-nya. Oke, jadi di sini di titik tengah-tengah sini V-nya dia sama dengan 0 sebelum akhirnya bergerak ke bawah. V-nya sama dengan 0. Jadi benda ini, bola ini, untuk gerakan ke atasnya, misalnya kita tentukan yang ke bawah itu adalah negatif, sementara gerakan ke atas adalah positif. Gerakan ke atasnya, untuk V pertamanya, kita nilainya positif, karena dia bergerak ke atas. Jadi, sampai sini, VY0-nya adalah untuk gerakan pertamanya, percepatan pertama ke sini, dia kan ke atas. Dia nilainya positif. Jadi, VY1, kita tulis aja VY1 sama dengan V0 sin theta. Dia positif kan. Sin theta. Untuk gerakannya ke sini, dia negatif, karena gerakannya ke bawah. Jadi, nilainya adalah VY2, kita tulis VY2 minus V0 sin theta. Jadi, kita isi di sini si V final kurang V inisial, atau kita tulis aja langsung V2 dikurangi V1 per percepatan. Percepatannya untuk gerak vertikal ini adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Sama dengan, sehingga nilainya ke bawah kan negatif. Jadi, kita tulis minus G per minus G sama dengan V2-nya tadi VY2 sama dengan minus V0 sin theta dikurangi V0 sin theta per minus G. Hasilnya adalah 2 minus 2 V0 sin theta per G, minus G. Dihilangkan minusnya sama dengan 2 V0 sin theta per G. Itu persamaan digunakan untuk mencari waktu yang diperlukan bola untuk bergerak dari titik awalnya sampai titik mendaratnya. Nah, persamaan kedua adalah jangkut yang kita cari adalah jangkauannya. R-nya adalah dari titik sini ke titik sini. R, jangkauan. Nah, rumus dasarnya adalah, ingat rumus lamanya, X sama dengan atau F sama dengan delta X per T atau X per T.
Jadi delta X-nya sama dengan V per T, tapi dalam gerak parabola, X-nya diganti simbol dengan R besar untuk jangkauan V kali T. V yang digunakan dalam jangkauan itu kecepatan yang digunakan untuk menghitung jangkauan adalah kecepatan pada sumbu X, karena dia geraknya ke sana. Beda sama yang T tadi, dia hitung waktunya untuk bergerak ke atas lalu turun ke bawah. Jadi V-nya adalah V untuk sumbu X, nilainya V0 cos theta. V0 cos theta dikali nilai T yang kita peroleh pada persamaan sebelumnya, yang ini, kali 2 V0 sin theta per G sama dengan 2-nya disimpan depan aja, 2 V0 cos theta sin theta dikali G. Nah, V0 cos theta sin theta itu, kalau kalian masih ingat, ada rumus aljabar sin 2 theta atau sin 2 theta sama dengan cos theta sin theta. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 V0 sin 2 theta per G. Jadi numpuk deh. Kita tulis ulang di sini persamaannya. T sama dengan 2 V0 sin theta per G, sementara R adalah 2 V0 sin 2 theta dibagi G. Selesai.